Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di kreatif ya, Sobat Kreatif ya. Jadi pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang sampel dari maggot kering ya. Jadi di sini ada beberapa sampel maggot kering teman-teman ya. Mungkin saya urutkan seperti ini teman-teman. Yang awal ada ini, terus yang gini ya sepertinya. Nah, gini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dari beberapa eksperimen yang saya buat gitu ya, ada beberapa kejadian-kejadian kegagalan dalam mengeringkan maggot ya. Jadi seperti halnya ini adalah sampel dari maggot yang gagal. Dia hitam teman-teman. Hitam itu artinya dia terlalu gosong teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa maggot gosong ini dipegang memang nggak jauh beda dengan maggot yang kering biasa ya, normal ya. Cuman dia aromanya seperti kebakar aja, kayu kebakar gitu. Dan ini ketika teman-teman mengeringkan maggot yang sudah hitam seperti ini, maka ini tidak ada manfaat sama sekali ya terhadap untuk digunakan untuk hewan ternak gitu. Tidak ada manfaat, sehingga ini disebutnya gagal dan tidak bisa manfaat. Untuk apa? Ya saya rasa tidak ada solusinya ya, kecuali dibuang ya. Karena kecuali kalau misalkan memang ada penampung yang memang untuk kalau maggot-maggot gosong ya dipergunakan untuk apa, kita nggak tahu. Kedepannya mungkin ada pertemuan gitu ya, untuk maggot gosong dipakai untuk apa gitu. Nah, untuk sementara ini saya menganggap ini gagal karena memang tidak ada solusi selain untuk dibuang gitu ya. Jadi begini teman-teman, kalau dia sudah menjadi maggot yang gagal hitam. Oke, selanjutnya adalah hampir gosong ya. Jadi ini adalah sampel dari yang hampir gosong teman-teman. Nah, ini tidak stabil ya. Jadi ketika memanggang maggot, kita lewat daripada waktu ya yang kita timekan gitu untuk memanggangnya. Ini memang mungkin bisa dipilih ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang masih bisa dipergunakan untuk ternak kita gitu, tapi ada juga yang tidak bisa dan hitam seperti ini. Dan yang hitam seperti ini tidak bisa digunakan bagi saya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman bisa memisahkan yang ini ya, ini masih bisa digunakan untuk ternak-ternak teman-teman ya. Atau ya mungkin ini kalau misalkan dikasih ke hewan ternak ya, kalau memang hewan ternaknya itu masih bisa memakan, mungkin ini bisa digunakan untuk pakan ternak. Tapi untuk kualitasnya saya kurang paham ya. Ketika yang hitam ini nggak tahu kualitasnya, tidak ada lagi mungkin ya. Jadi di sebelahnya itu udah gosong secara sempurna, tapi ini ada beberapa yang gosong di sisi yang lain dan tidak gosong juga di sisi yang lain, sehingga ini aromanya kalau saya cium ini, kalau untuk yang seperti ini yang tidak gosong banget, ini masih enak teman-teman. Jadi aromanya aroma maggot bener gitu. Aroma maggot itu seperti apa ya? Seperti ayam goreng mungkin ya, ayam bakar gitu ya. Bahkan menggoda selera. Kalau untuk orang-orang yang doyan makan maggot mungkin ya, saya kurang paham juga. Saya belum pernah nyoba, cuman aromanya itu memang menggoda teman-teman untuk kita bisa konsumsi ya, manusia konsumsi maksudnya, apalagi hewan ya. Nah, ini adalah sampel yang gosongnya itu pertengahan ya, sebelum gosong banget gitu. Lalu ada yang sampel di sini gosong tapi tidak cerah gitu. Nggak gosong sih ya, disebutnya ini adalah kering tapi tidak cerah gitu. Nah, ini adalah karena apa? Karena pemanggangannya itu, pada saat pemanggangan itu karena posisinya adalah takut gosong, sehingga sering dicek gitu. Saya kan menggunakan pemanggang yang sifatnya itu tertutup ya, jadi bukan pakai pasir atau pakai apa gitu ya, sehingga kalau pasir kan kelihatan ya.
berapa gosongnya gitu. Nah kalau yang seperti ini kan nggak kelihatan, saya pakai pemanggang tertutup yang terbuat dari, lihat di konten saya yang lain ada itu pemanggangnya ya sejenis seperti itu, sehingga tidak terlihat ketika dia udah matang atau belum gitu. Nah kalau jenis yang seperti ini teman-teman, ini sebenarnya bisa diterima oleh, masih bisa diterima oleh ternak teman-teman, cuman dia kan tidak cerah ya. Mungkin kalau untuk kondisi terlihatnya gini sepertinya kurang menarik gitu ya. Tapi untuk fungsi daripada si magotnya itu sendiri, kandungannya masih bagus teman-teman. Jadi kalau misalkan kasih ke ternak burung atau ayam, ini masih bagus teman-teman, dan tidak merubah isinya ya, kandungan isinya gitu ya, seperti protein dan lain-lainnya itu. Nah jadi kalau menurut saya seperti ini masih bisa diterima di ternak, dan seperti ini bagus juga untuk burung dan ayam ya, masih bisa diterima sama burung dan ayam. Nah lalu kalau misalkan kita bandingkan teman-teman, ini adalah sampel yang baik ya, menurut saya. Jadi ini adalah pemanggangan yang berhasil menurut saya teman-teman. Ini bagusnya kenapa? Karena warnanya juga cerah teman-teman. Dan kenapa bisa begini? Jadi sebelum pemanggangan, teman-teman bisa merendam maggot ini dengan kencur teman-teman. Jadi dia ada sedikit warna kuning yang menempel pada magotnya. Nah sebelum pemanggangan, teman-teman harus bersihkan dulu air yang habis rendaman kencur tersebut gitu teman-teman. Jadi magotnya juga mantap gitu. Nah ini adalah sampel, walaupun ada yang hitam-hitam dikit ya, tapi ini warnanya itu cerah teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini warnanya itu mantap gitu, warnanya cerah banget ya. Nah ini bukan hanya menggoda hewan ya, jadi ini yang pas bagi saya. Aromanya dapat, ini menggoda hewan untuk makan dan menggoda manusia untuk makan. Nah menurut saya seperti itu. Jika teman-teman bisa bandingkan warnanya dengan yang sebelumnya, nah ini ada sedikit yang berbeda ya. Kalau yang bagian kiri saya, tangan saya kiri saya ini, dia terlalu pucat warnanya, dia mendekati hitam gitu. Lalu yang ini bagi saya ini adalah mantap lah, warna yang paling mantap. Dan walaupun dia agak sedikit hitam gitu ya, tapi ini aromanya itu, walaupun saya sudah masukin plastik beberapa hari, tapi aromanya menggoda teman-teman. Jadi aromanya itu pada saat kita buka itu aroma magotnya itu mantap gitu, menggoda kayak orang ayam bakar mungkin ya gitu ya. Nah jadi teman-teman, belajar dari yang saya lakukan ini, harapannya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi beginilah ketika kita salah dan kita gagal dalam memanggang maggot ya. Jadi ada yang hitam tidak bisa digunakan, dan jangan sampai seperti ini ya. Dan yang bagus adalah teman-teman harus sering periksa ya, periksa pemanggangan. Jangan sampai kalau udah mendekati ada yang hitam dikit gitu ya, itu artinya maggot juga sudah mendekati bagus ya. Dan satu hal lagi, ketika teman-teman memanggang, jangan sampai seperti ini teman-teman. Nah ini artinya ketika teman-teman mendapatkan maggot yang gepeng seperti ini, nah gepeng ini artinya teman-teman belum kering teman-teman. Jadi di dalamnya ini masih menyimpan kadar air mungkin ya. Dan ini walaupun dia kriuk ya, tapi ini enggak kriuk malahan. Jadi sampel yang paling bagus adalah ketika dia dipencet kayak gini adalah kriuk. Seperti contohnya yang ini. Nah, seperti contohnya ini. Ketika kita pencet gini, ini adalah yang bagusnya seperti ini. Nah, ketika pencet itu dia seperti ini. Krek. Tuh, krek. Jadi dia seperti ada pecah gitu ya, seperti butiran apa ya. Jadi ini adalah sampel maggot yang baik bagi saya, menurut saya. Jadi ketika dipencet
dia krek krek bunyi, bisa dengar nggak? Nah terus kalau yang dia magotnya jelek ini yang menurut saya seperti ini, lempem teman-teman. Kalau makanan itu lempem, jadi ketika dipencet itu dia tidak krek dan tidak pecah gitu. Jadi seperti kayak ada yang masih menempel gitu ya. Kalau lempem kayak mana, kalau kerupuk lempem seperti itulah teman-teman ya. Nah ini yang terjadi di pemanggangan yang seperti ini. Jadi teman-teman ketika memanggang harapannya bisa lebih baik dari ini ya. Tapi ini gambaran supaya teman-teman tidak terlalu tidak rugi ya ketika memanggang taunya gagal total gitu. Tapi yang pasti, yang kalau misalkan kita melihat kondisi maggot sudah seperti ini, berarti hentikan pemanggangannya lalu diangkat dan didiamkan untuk dingin. Nah artinya seperti ini. Dan satu hal lagi, ketika pemanggang menggunakan sistem open, berarti open itu harus yang sistemnya bekerja, bergerak teman-teman. Karena open itu kan panas di pinggiran platnya gitu ya. Ketika misalnya bergerak seperti ini, maka di dalam juga maggotnya akan bergerak gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak bergerak, maka open itu akan memanggang maggot yang paling bawah aja. Nah ini gosong gitu akhirnya, sehingga yang terjadi adalah seperti ini. Nah ketika teman-teman menggunakan media pemanggangan sistem open, itu harus lebih sering dilihat kondisi maggotnya ya, yang dikeringkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau untuk alat panggang dan cara fermentasi bisa lihat di konten saya, di video yang sudah saya buat, lihat aja, masuk ke channelnya. Untuk yang ini sekian dulu penjelasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi, supaya juga kita semangat membuat konten berikutnya teman-teman, untuk mengulas seputar tentang maggot dan ternak lalat BSF ya. Oke gitu aja, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.